Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Lukman Republik dari Media Nasional Sinopsis Dawat Suwaidi. Hari ini Lukman Republik bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Bapak Dr. Sukri Handoko MM. Dan pada kesempatan kali ini kami ingin membahas berbincang-bincang tentang permasalahan dunia tenaga kerja dengan topik Jember aman untuk berinvestasi. Dari topik ini sangat menarik sekali untuk kita bahas, yaitu Jember aman untuk berinvestasi. Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak wawancara Lukman Republik bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Bapak Dr. Sukri Handoko MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Terkait dengan ini Pak, Jember aman berinvestasi ya. Dulu saya sempat mewawancarai Bupati tentang bagaimana mengatasi masalah pengangguran dengan adanya program Think and Match yang disampaikan oleh Bupati. Namun berdasarkan informasi yang kami peroleh bahwasanya ternyata jumlah pengangguran di Jember ini masih tinggi ya. Betul. Nah, dan untuk mengatasi pengangguran ini tentunya perlu adanya pengusaha masuk, investor masuk untuk berinvestasi di Kabupaten Jember. Nah, terkait dengan Jember aman untuk berinvestasi, bagaimana Pak? Terima kasih Mas Lukman, ini luar biasa tema kita saat ini. Fakta menunjukkan kalau kita bicara tidak menggunakan data kan kita menjadi tidak enak kan, seperti itu. Jadi job fair yang kemarin digelar terakhir oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember itu menunjukkan bahwa ada gap yang sangat jauh antara kompetensi calon tenaga kerja yang melamar pekerjaan dengan lowongan kerja yang tersedia. Ini terbukti kemarin job fair yang terakhir itu hampir 4.000 lowongan kerja dari berbagai ratusan pengusaha yang datang ke Jember, dan ada hampir 5.000 pencari kerja yang datang pada saat itu. Ternyata setelah kita linkkan, kita sambungkan dengan mereka, ternyata hanya 200 yang sesuai standar kompetensi yang dibutuhkan oleh para calon investor yang memberi pekerjaan kepada para pekerja. Nah, ini tentunya kan butuh solusi yang serius yang bisa dicarikan jalan keluar oleh multi pihak. Jadi tidak hanya pemerintah saja, tetapi keterlibatan para pengusaha, keterlibatan dunia pendidikan seperti SMK yang mencetak tenaga siap bekerja dan lain sebagainya. Juga kita punya PKK, Bursa Kerja Khusus dan lain sebagainya. Itu kita carikan forum resmi, kita buka forum group discussion FGD yang 2 hari ini sudah saya selenggarakan. Harapan kami kita menemukan link and match antara pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh para pengusaha. Ini sangat menarik sekali, sehingga mengantarkan kami untuk bagaimana menyiapkan tenaga-tenaga kompeten yang dibutuhkan sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan oleh perusahaan itu. Contoh pengalaman kita kemarin, ada investor yang baru datang, insya Allah nanti launchingnya ini di 16 Desember ini, itu dari MHC yang buka di sebelahnya kantor Max Bank itu beliaunya mencari tenaga kerja tidak lebih dari 100, yang melamar itu ada 700. Setelah diseleksi sampai selama kurun waktu 3 bulan untuk mendapatkan tenaga yang kompeten sesuai kebutuhan, itu ternyata tidak menemukan sesuai target yang diharapkan oleh investor, sehingga terpaksa investor itu mendowngrade standar kualifikasi yang seharusnya 100% diturunkan sampai 90% sampai 80%, sehingga baru dia dapat untuk mengisi itu. Ini kan tanda-tanda bahwa investor masih sangat khawatir ketika mau masuk Jember dengan ketersediaan SDM yang kurang memadai ini. Oleh karena itu, ke depan kita akan upayakan bagaimana agar pencari kerja ini betul-betul
memiliki kompetensi standar seperti yang dibutuhkan oleh para investor yang mau masuk ke Jember. Kira-kira seperti itu, Mas Iman. Padahal Jember ini melihat dari letak geografis ini sangat strategis sekali. Betul sekali. Dari jumlah penduduk Jember yang nomor 3 terbesar di Jawa Timur, apalagi ditopang oleh jumlah pendidikan universitas yang banyak, sebenarnya Jember ini sangat potensial sekali untuk perusahaan masuk ke Jember kan ya? Betul sekali. Ya, bahkan kemarin dikeluhkan juga dari investor yang baru kita kenal itu mencari lulusan teknologi informatika yang memiliki kompetensi Excel yang mencukupi untuk kebutuhan perusahaan itu. Beliau juga mengeluh tidak menemukan dari 700 pelamar itu setelah diuji, dites, standar kompetensinya masih kurang. Oleh karena itu sangat terpaksa beliaunya menyampaikan bahwa saya harus ngambil dari luar, Pak, dari luar Jember. Jadi untuk permintaan Kepala Disnaker agar dicukupi dengan tenaga kerja yang ada di Jember, mohon maaf terpaksa tidak bisa kami cukupi sepenuhnya karena untuk kompetensi itu kita nggak punya. Satu. Kemudian yang kedua, ternyata di Jember ini tidak banyak juga pencari kerja yang memiliki sertifikat sebagai operatornya forklift. Beliau butuh sebetulnya. Di antara 700 itu tidak satupun yang memiliki sertifikat untuk menjadi operator forklift di perusahaan itu. Padahal ini gajinya lumayan, kan gitu. Minimal lah UMR lah. Kalau beliau ini investor ini luar biasa juga. Beliau sangat berwibawa. Kami berikan UMR, Pak, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Luar biasa. Tapi cari tidak ada. Ini persoalan kan. Makanya ke depan kami akan mencoba menyiapkan, kami akan mencoba seleksi para pencari kerja yang sudah hari ini yang masuk, pencari kerja yang masuk di JEKPK secara online itu sudah kisaran angka 3.000-an. Nanti dari 3.000 itu akan kami seleksi kira-kira yang punya peminatan kepada menjadi operator forklift itu. Saya ngambil mungkin tidak banyak, paling maksimal 20 orang lah. Itu akan kami jadikan untuk masternya bagaimana agar perusahaan-perusahaan bisa menyerap dia sebagai operator forklift di perusahaan masing-masing. Karena apa? Tembakau kalau sudah dikemas besar nggak mungkin diangkat manusia, Mas. Harus diangkat pakai forklift, tapi operatornya nggak ada. Kan gitu. Wah, operatornya terpaksa ngambil dari luar. Nah, jangan gitulah. Tembakau yang dikemas sudah bagus, sudah di bal-balan yang besar itu kan ngangkatnya pakai forklift untuk naik kendaraan, untuk mindah, untuk membalik dan kan seperti itu. Makanya kami di tahun 2024 itu akan mengupayakan betul-betul yang kita latih itu sudah ada link and match dengan kebutuhan perusahaan itu. Yang saya herankan dengan kata kunci di sini adalah kompetensi, Pak ya. Betul. Padahal di Jember juga ada Balai Latihan Kerja Jawa Timur yang ada di Sari. Apa ini masih belum juga memenuhi kompetensi dari itu tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa investor yang membutuhkan tenaga ngelas itu mesti tanyanya ke BLK awal, tidak usah disuruh, udah tahu, investor tahu kalau ini cari kemana dan lain sebagainya. Tapi setelah koordinasi dengan BLK, pernyataan BLK, kita udah ratusan, Pak. Udah ratusan yang dilatih bersertifikat BNSP. Tetapi teknologi masa kini dengan beberapa waktu yang lalu yang bersertifikat kan juga belum tentu sama, Mas. Makanya kita mencari benang merah yang dibutuhkan seperti apa sebetulnya. Kita juga akan meningkatkan nanti kompetensi yang kita berikan, kita harus tingkatkan sesuai dengan kebutuhan perusahaan di masa kini. Kira-kira seperti itu. Jadi pelatihan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Haruslah, mutlak itu. Mutlak dulu Mas Lukman tidak bisa untuk wawancara dengan handphone dan lain sebagainya, mana tahu. Sekarang tadi sudah luar biasa kan, kita podcast yang sewaktu-waktu bisa lakukan dan itu satu perkembangan yang memang harus imbang. Makanya forum ke diskusi saya mempertemukan antara para pengusaha, para pencari kerja, kemudian lembaga sekolah yang mencetak tenaga kerja itu. Bagaimana nanti biar betul-betul di situ ketemu
Kalau itu sudah ketemu, insya Allah ke depan kita akan lebih ringan. Jadi lulusan dari SMA, dari SMK tertentu, kalau memang peminatannya ke situ, kemudian spesifikasi yang dibutuhkan sudah jelas, maka dia akan langsung kita rekrut, kita latih, kita siapkan di sini. Begitu dia buka, langsung masuk dan bekerja. Nah ini aman untuk berinvestasi di Jember ini kan, kompetensi yang kita bentuk itu kan melekat seumur hidup itu. Ini pengaruhnya akan sangat luar biasa terhadap kecepatan pembangunan di Jember, karena ini inflasi juga dampak dari situ, akan sangat mempengaruhi pada inflasi ketika setiap pekerja mencari pekerjaan sudah kompeten langsung bekerja dan lain sebagainya. Belum lagi kalau kita kembali bicara tentang keluarga, pasti keluarganya akan sejahtera kan gitu, tidak akan terjadi broken home yang mudah, perceraian, atau mungkin kematian ibu, kematian bayi, atau bahkan ke stunting, akan ada hubungan yang sangat kuat itu dari situ. Mana adik-adik dari remaja, pusat informasi konseling remaja, itu tidak seluruhnya kan dia mau kuliah kan, ada yang dia memang keterbatasan, dia ya sudah Pak, tapi kompetensi untuk sumber perekonomian dalam kehidupan keluarganya kan belum. Nah makanya kalau dia kesini nanti nyambung latih untuk jadikan ini. Harapan kita seperti itu. Jadi nantinya kapan kira-kira program Link and Match ini? Nah ini 2024 saya harus sudah menjalankan itu, karena FGD-nya sudah sekarang, jadi kesimpulan-kesimpulan untuk spesifikasi yang dibutuhkan apa, contohnya tadi sopir, operatornya forklift yang untuk menaikkan menurunkan barang-barang misalnya ya, kita ngambil contoh seperti di pembangunan seperti yang MHC ini barang-barang sekarang ini kan tidak mungkin diangkat manusia secara manual kan Mas, semua pasti sudah di packing, tinggal ngangkut pakai mesin, baru nanti kalau ada yang beli dibongkar kan gitu. Kalau diangkat dari mobil nggak mungkin lah, pasti pakai forklift. Lah ini nanti di 2024 ini kami insya Allah satu paket untuk melatih menjadi operator forklift yang nanti akan saya tawarkan seperti yang dia butuhkan, kira-kira seperti itu. Demikian wawancara Lukman Republik Nasional di tahun 2000 bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, Bapak Dr. Yusri Handoko MN, tentang sumber aman untuk investasi. Dan perlu saya informasikan bahwasanya Disnaker Jember akan melaksanakan program Link and Match yang akan dilaksanakan pada tahun depan untuk mengatasi permasalahan terkait dengan gap yang ini antara tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja dari kita. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Salam Jember Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi Lukman Republik. Sampai jumpa lagi dengan informasi yang lain. Jangan lupa dulur-dulur like, comment, and subscribe. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Sampai jumpa lagi.